Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil minggu yang lalu, kita mendengarkan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua untuk mewartakan pertobatan, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan bacaan Injil minggu ini menceritakan bahwa para murid yang diutus kembali berkumpul dengan Yesus setelah mereka menjalankan tugas perutusan mereka. Mereka memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka ajarkan dan semua yang mereka kerjakan. Kemudian Yesus mengajak mereka ke tempat yang terpencil dengan berperahu untuk menyendiri dan beristirahat sejenak. Sesampainya di seberang, ketika mereka mendarat, ternyata ada begitu banyak orang yang berada di tempat itu menantikan Yesus. Melihat orang banyak itu, tergerak oleh belas kasihan, Yesus mulai mengajar mereka banyak hal. Itulah gambaran umum bacaan Injil minggu ini. Dan melalui kisah tersebut, Tuhan hendak mengajarkan apa kepada kita? Mari kita renungkan bersama-sama. Para murid kembali. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Secara umum kita tahu bahwa mereka mewartakan ajakan pertobatan, mereka mengusir setan-setan, mereka menyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus sendiri. Tetapi tidak diceritakan secara detail kepada kita bagaimana pengalaman para murid dalam menjalankan tugas perutusan itu. Apakah mereka diterima atau ditolak? Apakah mereka mengalami kekurangan atau malah semua kebutuhan mereka tercukupi? Lalu bagaimana mereka menjelaskan pribadi Yesus yang mengutus mereka kepada orang-orang? Bagaimana mereka berhadapan dengan roh-roh jahat? Lalu apakah ada kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi ketika mereka menjalankan tugas perutusan itu? Lalu apa saja kiat-kiat mereka sehingga mereka sukses menjalankan tugas tersebut? Mungkin kita di dunia modern ini tertarik untuk mengetahui semuanya itu. Apa yang menjadi pengalaman para murid untuk belajar dari para murid dalam menjalankan tugas perutusan Yesus. Tetapi tidaklah penting atau tidaklah sungguh sesuatu yang perlu bagi penginjil Markus. Penginjil Markus hanya menyampaikan apa yang perlu dan penting, yaitu para rasul, para murid, mereka kembali kepada Yesus dan menyampaikan segalanya kepada Yesus. Ini yang ingin mau dikatakan oleh penginjil, bahwa para rasul, para murid kembali kepada Yesus dan menyampaikan segalanya kepada Yesus, memberitahukan segalanya kepada Yesus. Jujur saja, kalau kita mungkin menuliskan pengalaman pribadi masing-masing bisa sangat panjang lebar. Maka apa yang perlu dan penting? Dalam hal ini, para rasul kembali kepada Yesus dan menyampaikan segalanya kepada Yesus. Mengapa ini perlu dan penting? Ketika dalam kesuksesan, kita kadang-kadang lupa dengan Tuhan yang memberi kita kemampuan. Bisa saja kita terlalu fokus untuk mengejar kesuksesan berikutnya, kesuksesan selanjutnya, dan malah melupakan Tuhan. Penginjil mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Kembali dan bercerita kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lakukan dalam doa-doa kita. Marilah ke tempat yang sunyi. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh para murid, Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang terpencil
untuk sejenak beristirahat. Mereka pun berkayuh ke seberang danau. Mungkin kita berpikir bahwa tempat sepi ini adalah padang gurun, atau mungkin suatu tempat di seberang danau sana. Tetapi ternyata tempat sepi untuk menyendiri itu bukanlah padang gurun, juga bukan suatu daerah di seberang danau yang sedang mereka tuju, melainkan perahu tempat mereka berada hanya dengan guru mereka. Di perahu itulah para murid bersama dengan sang guru sendirian. Tidak ada yang lain, tidak ada umat atau tidak ada orang yang datang dan pergi. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyepi seperti dia sendiri dulu di padang gurun, dan pada saat ini Yesus mengajak mereka untuk menyendiri ke tempat yang sunyi bersamanya, yaitu di dalam perahu. Para rasul baru saja mengalami keberhasilan dalam pewartaan mereka dan menyembuhkan orang dari kuasa roh jahat dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus sendiri. Tentu ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman yang mungkin bisa diceritakan, dibanggakan, disampaikan kepada banyak orang, dan juga bisa jadi sesuatu yang harus dilanjutkan, diteruskan. Namun mereka perlu mengendapkan pengalaman ini, merenungkan dan meresapkannya dalam hati. Bila tidak, mereka bisa jatuh dalam tindakan pengusiran setan dan penumpangan tangan serta macam-macam talkshow dan tidak lagi melihat inti pelayanan yang sebenarnya. Jadi mereka diajak untuk istirahat sejenak, berhenti sejenak, mengendapkannya, meresapkannya, melihatnya kembali bersama Tuhan, untuk kemudian supaya tidak kehilangan arah. Mereka mulai mengalami bagaimana memakai kuasa atas roh jahat dengan kuasa Yesus, dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus. Di tangan orang yang keyakinannya kurang lurus dan kurang mendalam, kuasa yang hebat itu malah bisa disalahgunakan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebesaran dirinya, untuk kemudian menjadi sombong, bukan untuk menyiapkan kedatangan sang guru. Lebih parah lagi, yang mau memakai kuasa tersebut secara asal-asalan bisa mendapatkan celaka. Kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul, diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 13-20, nasib ketujuh anak Sikwa yang mau mengusir setan atas nama Yesus. Diceritakan, orang yang kerasukan di Efesus itu malah menertawakan 7 anak Sikwa ini, lalu menubruk ke-7 orang itu dan menindih mereka sambil mengajar sampai mereka babak belur dan lari terpirit-pirit telanjang. Itulah yang terjadi kalau orang menggunakan kuasa itu untuk dirinya sendiri, untuk kesombongannya, untuk kebesaran dirinya, bukan untuk pelayanan, untuk menyiapkan kedatangan sang guru. Maka ajakan marilah ke tempat yang sunyi itu sungguh mereka jalani. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kita tidak mendengar apa yang terjadi selama para rasul belayar bersama Yesus. Tidak diceritakan. Boleh jadi sang guru memberi petunjuk-petunjuk. Boleh jadi mereka bertanya mengenai macam-macam roh yang mereka hadapi. Bisa jadi juga tak banyak yang dibicarakan. Tidak disampaikan kepada kita apa yang terjadi pada saat mereka belayar bersama. Tetapi satu hal yang mungkin bisa kita sadari, bahwa mereka pasti akan ingat
pengalaman angin ribut dan amukan ombak yang dahsyat di perahu bersama dengan Yesus. Ketika itu, pada saat itu, Yesus tetap bisa tidur enak. Mereka juga kemudian menyaksikan bagaimana Yesus menghadapi diam gelombang dan badai. Masih terngiang kata-kata Yesus, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kini, juga di perahu, dalam suasana tenang, mereka akan mengingat kembali peristiwa angin ribut itu. Betapa hebatnya ketakutan waktu itu. Betapa besarnya ketidakpercayaan saat itu. Dan sekarang suasananya berbeda jauh. Kuasa hebat itu juga sudah bisa diberikan kepada mereka. Mereka memperolehnya, mereka menggunakannya untuk menolong orang lain. Mereka merasakan mengalami kuasa yang dahsyat itu. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan-raguan. Terbayang bagaimana pengalaman sukses mereka dalam tugas pewartaan mereka. Dan tentunya ada banyak hal lagi yang muncul dalam benak mereka, dan mereka endapkan di saat-saat hening bersama sang guru di dalam perahu. Kita melihat sisi yang lain, yaitu orang-orang yang menjumpai Yesus. Tetapi pada waktu Yesus dan para murid bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ada banyak orang yang mengikuti para rasul yang kembali menemui sang guru. Orang-orang itu ingin segera melihat sendiri siapa dia yang diwartakan oleh para muridnya. Ingin tahu Yesus itu seperti apa. Hal itu mengungkapkan betapa besarnya harapan orang-orang itu pada Yesus. Orang-orang yang berdatangan mengikuti para murid menemui Yesus itu penuh antusiasme dan penuh harapan. Jadi mereka tidak hanya cukup puas dengan para murid, tapi justru kemudian tertarik, terdorong untuk mencari, untuk berjumpa dengan orang yang mengutus mereka, yang mengutus para murid itu. Orang banyak yang tadi berkerumun sempat melihat Yesus dan murid-muridnya naik perahu menjauh. Meski tampaknya seperti ditinggalkan oleh rombongan Yesus, mereka tidak menyerah dan mereka tidak kembali ke rumah, tidak pulang. Melainkan mereka tahu kemana Yesus dan para murid pergi, dan mereka berusaha menyusul Yesus melalui jalan darat. Tentunya seperti yang saya singgung sebelumnya, perahu berhenti di tengah danau, dan di situ para murid diajak sang guru untuk mendalami pengalaman batin mereka, untuk melihat pengalaman mereka, meresapkan kembali mereka untuk melihat apa tujuan sebenarnya. Karena tentunya berhenti di tengah danau, ya bisa dibayangkan orang-orang yang mengikuti, yang menyusul Yesus melalui jalan darat tentu lebih dulu sampai, dan mereka pun setia menunggu Yesus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam hal ini tersirat kritik kenabian dari pihak Yesus, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi orang-orang dilihatnya seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Hal ini tentu mengingatkan akan
perkataan Yeremia yang meneruskan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Itu nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia yang kita dengarkan dalam bacaan pertama minggu ini. Maka kita lihat situasi yang dihadapi oleh orang-orang juga kurang lebih sama. Yesus melihat orang-orang itu seperti domba tanpa gembala. Itu berarti para pemimpin masyarakat Yahudi membiarkan orang banyak tak terurus, sehingga orang banyak tersebut seperti domba tanpa gembala. Yesus hadir untuk menggembalakan mereka. Tergerak oleh belas kasihan, Yesus pun mengajarkan banyak hal kepada mereka, menunjukkan jalan kepada mereka. Dan kiranya banyak hal yang diajarkan kepada mereka adalah tentang kerajaan Allah sendiri. Kini, orang-orang itu mempunyai seorang gembala yang menuntun mereka ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari Minggu ini menyampaikan kepada kita bahwa karya pewartaan dan pelayanan itu berkelanjutan, bukan hanya 1-2 momen saja. Yesus mengutus para muridnya untuk kemudian tanpa disadari para murid membawa orang-orang datang kepada Yesus, dan Yesus mengajar mereka terus berkelanjutan. Maka kita lihat karya tersebut berasal dari Yesus dan menuju kepada Yesus sendiri. Yesus adalah fokus, Yesus adalah titik di mana kita berasal, karya kita berasal, dan di mana karya kita menuju. Untuk keberlangsungan karya tersebut, seperti yang dialami oleh para murid, kita perlu kembali kepada Tuhan, menyampaikan segala sesuatu kepadanya, mengendapkan pengalaman-pengalaman karya pelayanan kita, pewartaan kita bersama dengan Tuhan. Kita menimba kekuatan dari Tuhan dan menerima pengajaran darinya untuk kita wartakan kepada orang banyak. Tanpa kembali kepada Tuhan, tanpa meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan, tanpa kemudian melihat kembali perjalanan perutusan yang kita lakukan, pewartaan yang kita usahakan, maka tanpa semuanya itu, kalau kita terus bergaya, kita akan habis, kita akan menjadi kering, kita akan menjadi kehilangan arah. Mengapa? Karena tugas perutusan kita berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan sendiri. Kita adalah tangannya yang membantu orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Maka pertanyaannya, bagaimana kita menuju kepada Tuhan, membawa orang kepada Tuhan, jikalau kita sendiri tidak datang kepada Tuhan? Maka bacaan Injil pada hari Minggu ini sungguh mengajak kita yang terlibat dalam karya pewartaan, terlibat dalam karya pelayanan, terlibat dalam karya penggembalaan umat,
yang menuntun orang-orang datang kepada Yesus, entah dalam konteks keluarga, dalam konteks pekerjaan, dalam konteks hidup bermasyarakat, atau dalam konteks hidup menggereja, apapun konteksnya. Mari kita yang membawa mereka kepada Tuhan, juga kita sendiri harus datang kepada Tuhan, menikmati kebersamaan dengannya secara pribadi, secara bersama, untuk mengendapkan semuanya, melihat kembali apa yang perlu dan penting, menimba kekuatan darinya, dan menerima pengajaran darinya untuk kita wartakan lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati segala usaha, pewartaan, dan pelayanan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.